Baik, mohon maaf nanti mungkin kalau dalam, menyampaikan materi diselingi dengan batuk-batuk karena ini batuk saya sudah 2 pekan, masih sisa-sisa sedikit tapi sudah tidak separah, eee, minggu-minggu yang lalu. Saya mulai nih ya Bapak Ibu, untuk materi yang sudah terlewat sudah saya kirim di Zoom, sehingga kita masuk ke materi kepemimpinan dan perubahan. Insya Allah minggu depan nanti kita akan ujian tengah semester sesuai dengan jadwal yang ada di apa namanya, di silabus. Ya harusnya pekan pekan ini sih sudah ujian ya kalau nggak pekan kemarin karena kita sempat kosong 1 kali ya, kemudian satu lagi ketika 2 kali kalau nggak salah ya, sehingga, kita baru bisa ujian 2 kali, Bu. pekan depan. Oke, saya akan lanjutkan, materi-materi ini. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang lalu boleh japri saya, ya terkait dengan faktor pendorong maupun, eee, mengapa ya organisasi harus berubah atau jenis-jenis perubahan ya yang ada di organisasi. Tapi materinya sudah saya kirimkan di, Google Classroom berikut dengan tugas, ya tapi tadi saya titip tugas ternyata yang mengumpulkan, baru sedikit. Semoga nanti Bapak Ibu, yang merasa belum mengumpulkan tugas untuk segera mengumpulkan tugasnya karena banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas termasuk tugas yang terakhir itu baru sedikit ya, belum ada seperempatnya ya. Jadi silakan yang merasa belum mengumpulkan tugas untuk mengumpulkan tugas. Mohon izin, Bu. Nggih, monggo. Ngapunten Dek dalu niku kan kula ngumpulne tugas 3. Tapi mungkin rada ngantuk, akhirnya yang Akhirnya gimana Bapak? Putus-putus ya Pak, saya nggak dengar suaranya. Boleh ini aja dijapri ke saya penjelasannya, soalnya saya tidak mendengar putus-putus Pak Muji. Oke, materi kita hari ini adalah kepemimpinan dan perubahan, yang saya kira Bapak Ibu sudah mendapatkan materi kepemimpinan ya, secara umum dengan Prof. Naiyah dan Yunis, sudah mendapatkan teori-teori kepemimpinan juga di satu chapter di mata kuliah yang lalu ya, di perilaku dengan Bu Adin. Nah, hari ini kita akan membahas lagi, merefresh. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, sehingga kuliah kita nggak usah terlalu lama. Siapa tahu Bapak Ibu mau padusan gitu ya. Saya nggak tahu ding, kalau di sana apa namanya puasanya mulai kapan? Besok atau Jumat? Besok, Bu. Oh, besok. Oke. Ya, karena biasanya kan masih menunggu keputusan dari pemerintah ya. Kalau di Jogja sudah ada karena kebanyakan mengikuti Muhammadiyah dari awal sudah ada keputusan tanggal 1 Ramadan jatuh besok ya. Mudah-mudahan bisa bareng puasanya, bareng lebarannya ya. Oke. Ya, mari kita lanjutkan ya. Jadi kepemimpinan nanti saya akan spesifik menjelaskan terkait dengan bagaimana kaitannya dengan kepemimpinan dan perubahan. Tetapi nanti saya juga akan merefresh apa namanya kaitannya antara manajemen dan kepemimpinan, kemudian apa saja jenis-jenis pengaruh, jenis-jenis kekuasaan ya, yang kemudian bisa memberikan pengaruh kepada bawahan gitu ya, karena pemimpin itu bagaimanapun dia punya power ya yang bisa mengatur anak buahnya gitu ya untuk mengikuti. Nah, jenis-jenis power seperti apa nanti kita akan mempelajari satu persatu. Ya, sebelumnya ini tentu masih ingat Bapak Ibu beberapa pemimpin baik negara maupun pemimpin perusahaan ya yang sudah diketahui, yang mana yang masih ingat? Ingat semua, Bu. Oh, ingat semua. Siapa aja Bu Yayu?
Apa ini, Bu? Nah, ini ya, yang ada di layar ini. Saya kira apa, Bu? Loh, Itu yang tengah seperti saya. Ini yang tengah. kita. Pak Jokowi sama SBY jelas kenal ya. Mana lagi yang kenal? Yang luar negeri nggak kenal, Bu, saya. Oh, yang luar negeri nggak kenal. Iya, Ini rambut katanya putih, itu Bu. semua, Bu, ya. Pemimpin Amerika. Donald Ini Trump. Donald Trump ya. Ini Proses. udah pernah Ya, dulu kita bahas. Iya, Bu. Apa Amazon Ya, betul, Pak Mahfud. Jeff sama Bezos ya. Iya. Jeff Bezos ya. Kemudian ini terkenal nih. ya Oh, Ibu Apple. pasti tahu. Ya, Apple ya. Steve Jobs. Ini Michael Dell ya. Ya. Kemudian ini Larry Ellison ya. Semuanya adalah pemimpin-pemimpin yang dianggap sukses ya, baik di perusahaannya maupun di negaranya. Nah, tentu ups and downs dalam memimpin itu jelas ada gitu ya. Nah, nanti kita akan ketahui betapa besarnya peran seorang leader gitu ya dalam proses perubahan. Karena leader itu, kalau menurut Ralph itu kan dia sebagai seorang agen perubahan gitu ya. Dia yang sebetulnya menjadi agen yang harusnya agen itu menyebarkan gitu ya pada orang lain kan seperti itu. Nah, saya hanya ingin mengingatkan sebentar perbedaan antara leader sama manajer. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya. Istilah itu sebetulnya bisa saling menggantikan gitu ya. Tetapi kalau kita ingin membedakan apa yang disebut sebagai leader dan apa yang disebut sebagai manajer, ada beberapa karakteristik yang membedakan. Ya, mungkin yang lebih spesifik kita akan melihat bahwa manajer itu karena dia tugasnya mengelola, dia lebih banyak administer gitu ya. Nanti akan berbeda dengan leader itu lebih mengkonsep ya. Kemudian dia mendirect ya. Jadi dia yang mengarahkan gitu, mendirect. Sedangkan kalau leader itu sebetulnya dia lebih mengempower dan menginspire ya, menginspirasi. Ya, dia goal oriented, satunya task oriented. Satunya dia lebih cenderung result oriented, yang satunya action oriented. Result oriented itu nanti pengennya misalnya kita pengen nih market share kita tinggi gitu ya, market share kita lebih besar. Ya, tentu dia mengkonsep sesuatu yang kemudian nanti akan di-actionkan oleh manajer. Gitu ya. Sehingga yang namanya leaders itu lebih cenderung dia long term planner. Sedangkan manajer itu short term planner. Ya, dan nanti banyak sekali perbedaan-perbedaan. Bapak Ibu bisa membaca banyak sekali referensi. What is the difference between leaders and managers? Ya. Nah, konsep efektif dan efisien nanti akan kita bahas lagi ya. Apa bedanya efektif, apa bedanya efisien? Masih ingat ya, Bapak Ibu? Bedanya efektif dan efisien. Kalau efektif pasti efisien. Begitu, Kak? Ada lagi? Kalau efektif itu tentang waktu. Kalau efektif tentang Waktu. Tapi kalau efisien tentang waktu. Kalau efisien tentang orangnya. tentang Atau kebalik, Bu. Jangan kebalik. Iya. Oke, sebelum Ada kita perbedaan membahas yang signifikan efektif dan efisien ya, Saya lupa. kita akan membahas tentang konsep manajemen ya. Saya nggak akan menanyakan tentang definisi ya, karena definisi itu nanti Bapak Ibu googling akan keluar semua tuh definisi ya. Dan untuk kapasitas Bapak Ibu yang sudah bekerja, sudah punya banyak pengalaman, tentu kita mempelajari manajemen itu tidak mempelajari definisi gitu ya, tetapi lebih pada bagaimana kita mengaplikasikan ya konsep mmanajemen itu dalam tugas kita, profesi kita, pekerjaan kita sehari-hari. Ini ya. Jadi kalau Mary Parker Follett mengatakan bahwa itu adalah art ya. Manajemen itu adalah seni gitu. Kenapa seni? Karena yang kita hadapi manusia. Manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perilaku kemarin ya, bahwa manusia itu
ketika kita sebagai seorang individu, kita memiliki karakteristik yang membedakan kita dengan orang lain. Kita punya motivasi yang berbeda, punya persepsi, kita punya macam-macam. Kemampuan juga berbeda. Ya, maka ketika kita mau membuat orang lain melakukan apa yang kita harapkan, tentu itu berkaitan dengan bagaimana seninya kita menghadapi. Terus Bapak Ibu, saya izin 1 menit untuk mengambil air putih ya. Oke, jadi saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Mary Parker Foyd mengatakan bahwa itu adalah seni, maka David Body itu mengatakan bahwa kita menyebut manajemen itu adalah kegiatan menyelesaikan sesuatu dengan bantuan orang lain ataupun sumber daya lain. Karena kita nggak bisa melakukan segala sesuatu itu sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan sumber daya yang lain kan gitu. Nah, Stephen Robin dan Mary Carter kemudian menambahkan lagi, tidak hanya sekedar kita membuat orang lain melakukan itu, tetapi ada hal-hal yang kita lakukan di situ supaya orang melakukan, dan harapannya adalah pekerjaan itu bisa diselesaikan secara efektif dan efisien. Gitu ya. Nah, kembali kita akan mengingat apa itu konsep efektif dan efisien. Ya, jadi kalau efektif itu adalah do the right thing, ya, melakukan hal yang tepat. Tujuan kita benar. Ya, jadi kalau mau melakukan sesuatu itu harus benar dulu. Apa yang mau kita lakukan harus bagus dulu, harus yang terbaik gitu ya tujuannya, harus tepat apa yang ingin kita capai. Sasarannya itu harus jelas. Ya, kalau Bapak Ibu dulu belajar di konsep manajemen, itu ada istilah SMART ya. Specific, measurable, attainable, reasonable, ya. Kemudian T-nya itu time bound atau time frame gitu. Ketika kita membuat tujuan itu harus spesifik, ya, bisa diukur, bisa diraih, gitu ya, masuk akal, dan ada tenggat waktunya. Jangan kita punya satu rencana, kita punya satu hal yang ingin kita capai, tapi tidak masuk akal, gitu ya, kayaknya nggak bisa diraih, atau nggak make sense sama sekali, bahkan nggak spesifik, jadi ambigu, itu nanti nggak jelas gitu. Ya, jadi efektif itu do the right thing, melakukan hal yang tepat. Baru ketika kita sudah bisa menentukan tujuan yang tepat tadi, bagaimana kita bisa meminimalkan ya penggunaan sumber daya, atau kita optimalkan penggunaan sumber daya kita ini untuk mencapai tujuan organisasi ya, dengan biaya terminimal mungkin untuk hasil tertentu, atau dengan biaya tertentu untuk hasil semaksimal mungkin. Jadi intinya memang mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang kita miliki. Ya, 5M ya, 4M ya, dan plus 1I ya. Jadi man, money, material, method, dan information gitu ya kalau faktor produksi itu ya. Ya, kemudian kita buat bagaimana caranya supaya efisien. Efisien itu bagaimana? Ya dari sisi waktu, mungkin dari sisi biaya, karena time is money katanya kan gitu. Ya, jadi kalau efektif itu do the right thing, efisien itu do things right, melakukan dengan tepat. Itu ya konsepnya, makanya itu menjadi satu kesatuan efektif dan efisien. Nah, fungsinya untuk mencapai itu, Bapak Ibu masih ingat kah? Fungsi manajemen?
Masih ingat fungsi-fungsi manajemen? Fungsi manajemen untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Fungsinya apa aja Pak? Masih ingat nggak fungsi manajemen? Ketika kita mengelola tuh kita ngapain aja? Apa saja yang kita lakukan? Masih ingat istilah POA? Arahan koordinasi. Planning, organizing, actuating, Planning, ya. Planning. Terus organizing, actuating, controlling. ya. Jadi dalam mengelola itu ya kita melakukan 4 fungsi. Ada yang membagi menjadi 5 ya. Karena ada yang memisahkan antara organizing sama staffing. Ya, kalau bagi saya organizing and staffing itu bisa jadi satu gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita mengorganisir otomatis kita juga melakukan staffing kan, menempatkan orang, mengalokasikan itu kan staffing ya. Sehingga saya lebih suka menggunakan istilah POAK yang Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ya. P-nya untuk planning, merencanakan, perencanaan, organizing itu adalah mengorganisasikan, actuating itu kayak pengarahan gitu ya. Kemudian controlling itu pengawasan. Dalam actuating itu tidak hanya pengarahan tapi juga leading, motivating di dalam ya. Jadi dalam planning itu kita memikirkan sasaran. Organizing kita mengatur sumber daya tadi. Ya, kemudian actuate ya make sure gitu ya. Mereka berjalan seperti yang kita harapkan ya. Dalam controlling pengawasan itu termasuk evaluasi gitu ya, memastikan bahwa organisasi itu bergerak mencapai apa yang kita harapkan, on the track atau tidak kan gitu. Ya. Kita akan bahas sedikit satu persatu ya. Hanya merefresh ini karena konsep manajemen saya yakin Bapak Ibu sudah dalam tataran praktis ya karena sudah melaksanakan itu di pekerjaannya masing-masing saat ini. Tentu tiap hari Bapak Ibu melakukan itu, bagaimana memanage orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya kan gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu mengatur, mengarahkan gitu ya, memotivasi ya anak buah Bapak Ibu selama ini gitu ya dalam profesi Bapak Ibu, entah itu sebagai kepala desa, sebagai kepala dusun gitu ya, sebagai kepala BUMDes ataupun sebagai kabid kasi ataupun apapun, Bapak Ibu memiliki anak buah yang setiap hari harus dikelola gitu ya, supaya mau melakukan apa yang gitu ya atau yang diharapkan oleh organisasi melalui Bapak Ibu kan gitu ya. Maka dalam perencanaan tentu kita tadi ya menentukan sasaran yang tepat. Kemudian merencanakan juga bagaimana nanti kita akan mengorganisir ya. Kemudian mencari peluang-peluang ya. Kira-kira nanti seperti apa yang diharapkan oleh organisasi. Nah, rencana itu sendiri mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya. Ada 3 tingkatan ya. Kalau tingkatan manajerial masih ingat? Dalam manajemen itu kan ada 3 tingkat manajerial. Manajer apa, dan manajer apa. Masih ingat nggak? Paling bawah disebut apa? Mandor biasanya. Tingkat mandor. Gimana, Mas? Pak. Halo? Ya, operasional. Mandor, operasional. Operasional itu first line manager ya. Manager. Yang membuat rencana operasional. Bentar, ini guru lesnya. Mandor, supervisor. Yang pertama. Ya, ini saya cepatkan yang ini dulu, nanti kita kembali lagi di sini ya. Mandor. Nah,
rencana strategis itu biasanya berarti ditetapkan oleh top manager. Ya, Bapak Ibu sekarang kan belajar manajemen strategis ya. Tahapannya sangat sangat rumit gitu ya kalau kita di manajemen dulu ketika saya masuk S1, manajemen strategik itu mata kuliah yang sulit gitu ya karena dia menggabungkan banyak konsep strategik dari semua fungsi bisnis. Kalau dulu belajar SDM hanya belajar bagaimana menstrategikan SDM gitu ya, ada MSDM strategik gitu ya, bagaimana kita bisa membuat SDM itu menjadi salah satu competitive advantage gitu ya. Kemudian nanti fungsi bisnis yang lain di marketing juga seperti itu, bagaimana kita mengoptimalkan marketing kita. Operasi juga seperti itu, keuangan juga seperti itu, sehingga dulu kalau ada yang ngambil konsentrasi strategik itu dia harus semua fungsi bisnis. Ya, konsepnya melakukannya sulit karena kita harus melakukan SWOT analysis, ya, strength, weakness, internal organisasi, opportunities dan threat kita melihat eksternal, ya, kekuatan dan kelemahan itu semua, gitu ya, yang ada atau yang dimiliki oleh organisasi. Sedangkan opportunity sama threat kita melihat dari luar, apa sih yang dimiliki, apa sih tantangan dan hambatan yang kira-kira akan bisa dihadapi oleh organisasi gitu. Dan ini biasanya jangka panjang strategisnya. Ya, nah yang tengah-tengah ini namanya rencana taktis. Jangka menengah. Ini biasa ditentukan oleh middle dan top. Ya, top membantu gitu ya. Sedangkan operasional ini jangka pendek ya, 1 tahun lah atau kurang dari 1 tahun ini biasanya oleh first line manager dan juga manajer menengah. Ya. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini ya, manajemen puncak itu strategis, jangka panjang 5 tahun, ya biasanya penentuan visi, kemudian nanti misi, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan gitu ya dalam 5 tahun ke depan untuk mencapai itu. Ya kemudian taktis itu sekitar 1-5 tahun dan yang paling bawah adalah operasional itu jangka pendek 1 tahun gitu ya atau kurang dari 1 tahun. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah masalah-masalah yang sifatnya sangat teknis. Ya, sehingga mungkin jangkanya bahkan tidak sampai 1 tahun, bisa 3 bulanan, triwulan gitu ya, semesteran, bisa jauh, tergantung dari sistem di organisasi. Ya, nah di organizing itu kita mengorganisir orang tadi. Bagaimana cara mengorganisir? Salah satunya tentu dengan menghasilkan suatu struktur. Ada orang yang menempati posisi tertentu, tugasnya ini kan gitu ya. Dia di atasnya siapa, membawai siapa, bertanggung jawab kepada siapa. Ya. Kemudian di sini juga melibatkan proses pengambilan keputusan, bagaimana kita membuat aturan-aturan untuk mengatur perilaku. Ya, kemudian keputusan-keputusan itu harus dibuat pada tataran tingkat apa, itu kan mengorganisir ya. Kemudian actuate banyak sekali kemarin sudah kita bahas di perilaku keorganisasian ya, dengan kita memahami karyawan, perilaku individu, karakteristik individu ya, kita tahu dinamika kelompok dan kita memahami sistem organisasi, kita akan tahu bagaimana mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi orang. Kita tahu bahwa orang karakteristiknya seperti ini. Kita tahu bahwa motivasi orang seperti ini, kepuasan seperti ini. Bagaimana cara memotivasinya? Untuk di situ tantangan bagi seorang pemimpin, ya. Makanya act to wait ini menjadi proses yang berat gitu ya, karena di sini kita harus memotivasi orang untuk mengerjakan apa yang seharusnya dilakukan. Proses kepemimpinan ada di act to wait ini. Ing Madya Mangunkarso. Di mana Pak Nafi? Ing Madya Mangunkarso. Jawanya. Ya. Oke, kemudian controlling itu untuk make sure bahwa aktivitas itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, sehingga kalau dulu di pengantar manajemen ya kebetulan Bapak Ibu kan nggak dapat ya karena pengantar manajemen menjadi salah satu mata kuliah yang direkognisi ya.
karena dianggap Bapak Ibu sudah menjalankan proses itu sehingga bisa direkognisi. Ya, kalau di controlling itu kan kita dulu mempelajari bahwa itu bisa dilakukan di beberapa tahapan gitu ya. Artinya kontrol di awal, kontrol di tengah, kontrol di akhir. Kontrol di awal untuk make sure kita sudah siap untuk melakukan, kontrol di tengah untuk memastikan penyelewengan gitu ya, atau apakah sudah on track. Ya, kalau misalnya keluar dari track, kadang-kadang justru kita finding something more important gitu ya, atau justru menemukan sesuatu yang lebih oke. Itu juga bisa gitu ya, karena peluang dan masalah itu kan saling menemukan. Ketika kita menyelesaikan masalah nih, kita kok melenceng nih gitu. Ternyata kita malah menemukan satu peluang. Oh, ternyata malah nemuin sesuatu yang luar biasa kan gitu. Ya. Sehingga controlling di tengah itu juga penting sekali kita lakukan. Di akhir itu lebih banyak pada evaluasi ya, bahwa ketika terjadi sesuatu hasilnya seperti ini, untuk perbaikan ke depan jangan sampai ini terjadi lagi misalnya gitu ya. Kalau kita rugi, kenapa kita identifikasi? Kalau kita untung, kita identifikasi titik kunci kritisnya di mana. Ya, sehingga nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Oke, nah ini tadi yang saya bilang ya, tingkatan manajerial dan keahlian. Nah, Bapak Ibu masih ingat kalau kan skill utama itu kan ada yang namanya human skill, technical skill, sama conceptual skill gitu ya. Kira-kira dominasi top manager itu harus punya skill yang mana nih? Konseptual Kenapa, Pak Nafi? dominan konseptual untuk yang top manager. Konseptual, top manager. Kenapa, Pak Nafi? Soalnya kan menvisikan jangka waktu yang lebih panjang untuk kedepannya itu. Jadi konsep yang harusnya benar-benar matang. Kalau middle apa kira-kira? Skill apa yang dominan? Human skill apa technical skill? Human sih, Bu, untuk Human. Berarti yang first line technical ya? technical. Full. Ada yang punya pendapat yang lain? Oke. Jadi betul ya. Ini saya bilang dominasi skill ya. Artinya ketika top manager itu dominannya harus punya conceptual skill, bukan berarti dia nggak punya human relation atau interactional skill ataupun technical skill gitu. Ya, karena kalau dia hanya bisa mengkonsep, nggak punya technical skill, bisa dibohongin sama anak buah gitu ya. Begitu juga dengan first line manager ketika jelas dominasinya di technical skill karena dia langsung menghadapi karyawan staff di bawahnya kan. Hal-hal teknis yang nanti akan banyak dihadapi ya, mesin rusak ya. Jadi mau nggak mau dia harus punya technical skill, tapi dia juga harus punya human skill juga. Dia harus punya conceptual skill juga, mengkonsep sesuatu, dia tetap punya rencana juga gitu ya. Ya, nah kalau middle manager itu jelas yang paling banyak human relation, karena dia posisinya di tengah ketika gencet. Atasan nuntut seperti ini, bawahan nuntut seperti ini gitu ya. Akhirnya mau nggak mau dia harus mengalami situasi di mana dia harus ngemong ya, karena dicurhati di bawah kayak gini, di atas tuntutannya seperti ini kan gitu ya. Jadi posisi di tengah itu kadang-kadang sulit ya, tapi dia juga harus punya technical skill maupun conceptual skill. Berarti harus grow, Bu. Nah, gimana? Berarti harus grow. Jadi nggak harus ujuk-ujuk jadi top manager, berarti harus grow up dari bawah dulu. Ya, untuk idealnya, idealnya betul ya, karena masih ingat ketika dulu Carly Fiorina berhasil di satu perusahaan ya, itu di perusahaan sampai akhirnya jadi top manager,
di Lucent, ya. Kemudian dia direkrut oleh HP, langsung jadi top manager. Tak bisa membandingkan ya. Ternyata ketika tiba-tiba kita menduduki posisi top manager itu, dia nggak tahu kondisi kan di perusahaan itu seperti apa karena culture-nya berbeda, ya, sifatnya berbeda, value-nya berbeda. Dia paksakan dengan cara seperti ketika di perusahaan lamanya akan sulit. Tapi kalau kita mengalami dari bawah, itu kita berkembang bersama dari bawah itu pasti hasilnya akan jauh lebih baik, gitu ya. Tetapi kenyataannya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari banyak juga orang yang tiba-tiba gitu ya menduduki posisi langsung top manager. Kalau sistemnya bagus dan dia punya kemampuan adaptasi yang bagus sih nggak masalah ya. Itu juga tergantung timnya yang ada di bawah dan juga tergantung karakteristik dia. Kebetulan kalau Carly kemarin kan karena dia mungkin sangat ambisius ya, jadi tidak mendengarkan saran dari yang lain gitu ya. Dulu di perusahaan lamanya dengan cara seperti itu berhasil. Tapi ada orang-orang tertentu yang ketika dia menyadari dia baru, dia harus mencoba melihat situasi dulu gitu. Ya, tapi memang makanya plus minus ya, kita melakukan internal recruitment sama external recruitment dulu ingat ya di SDM, semuanya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentu dengan internal recruitment kita sudah memahami orang itu, ya, dan orang itu juga sudah tahu organisasi seperti apa. External recruitment means kita harus menjelaskan kepada orang yang kita rekrut atau kita terima, kita hire itu kondisi perusahaan seperti apa. Jadi dua-duanya masih meraba-raba gitu ya. Gitu ya. Oke, peran manajerial ya, ini ada berapa nih? Ada 10 ya. Dari 10 ini mungkin ada yang belum dipahami oleh Bapak Ibu. Kita sudah paham semua? Perannya ada 3 ya, peran besarnya. Ya, interpersonal itu peran interaksi antar orang gitu ya. Hubungan interpersonal itu kan hubungan antar individu. Ya, kalau informational roles itu peran untuk menyampaikan informasi. Ya, kemudian satu lagi decisional roles ini adalah peran untuk mengambil keputusan. Ya, nah masing-masing peran ini ada hal yang kemudian melekat gitu ya. Misalnya dia sebagai figurehead, ya, dia harus menjadi role model, figur yang dinut gitu ya. Sehingga pemimpin itu hati-hati, segala tindak tanduknya itu kan bisa ditiru gitu. Ya, kayak guru di gugulan ditiru gitu kan gitu ya. Artinya ketika pemimpinnya ini bisa menjadi tokoh panutan, anak buahnya akan mengikuti. Ya, leader tentu tadi ya dia bisa menginspirasi, dia bisa mengempower, berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kuncinya di communication gitu karena kadang-kadang hal yang sama dikomunikasikan dengan cara yang berbeda itu juga nanti akan berbeda gitu ya. Bagaimana kita bisa mengelola emosi gitu ya. Mungkin kadang-kadang dalam keadaan kita emosional sesuatu kita lakukan, tapi habis itu oke lah sudah gitu ya. Kita harus digelar dan dibelung gitu ya kalau Wong Jawa bilang gitu ya. Kemudian kita harus bisa jadi liaison itu penghubung. Ya. Karena konsep teamwork dalam organisasi itu kan penting. Ya, bagaimana kita bisa menjadi penghubung siapa saja ya, penghubung organisasi di antara organisasi gitu ya, pimpinan dengan karyawan maupun ketika dia di pihak luar. Ini nanti yang memainkan peran ya informational roles tadi ya. Dia menjadi juru bicara gitu ya. Dia menyampaikan informasi banyak hal, disseminator gitu ya, memonitor juga seperti itu, maupun ketika dia mengambil keputusan gitu. Entrepreneur itu kan dia risk taker ya. Biasanya leader itu cenderungnya kan visioner. Dia berani ngambil resiko. Ya, leda-lede gitu ya. Entrepreneur orang yang jatuh bangun dalam berbisnis itu biasanya pantang menyerah. Ya, karena kadang-kadang gagal beberapa kali baru suksesnya kali yang keberapa kan gitu. Ya, kemudian disturbance handler itu ketika terjadi masalah dia bisa menyelesaikan.
Makanya dia bisa mengambil keputusan ketika ada konflik. Posisi dia bagaimana? Ya, yang salah siapa yang kemudian akan dia akan diberi satu teguran kan gitu ya. Atau resource allocator itu mengalokasikan sumber daya. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengalokasikan tadi ketika dia organizing kan dia resource allocator juga. Orang yang seperti ini tepatnya nanti ditaruh di mana? Orang yang seperti ini ditaruh di mana gitu. Seorang leader harus punya cara kerja yang cepat gitu ya, menilai orang gitu. Walaupun ya jangan kemudian hanya persepsinya dia sendiri gitu. Pasti ada data-data fakta juga ya. Kemudian selain itu dia juga sebagai negosiator. Ketika dia bernegosiasi, ngambil keputusan, oke, kita jadi merger nggak nih? Kita jadi join nggak nih? Kita nggak jadi nih gitu ya. Ini decisional roles. Ya, makanya seorang leader itu harus memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang bagus. Ya, kalau dulu di mata kuliah pengantar manajemen dipelajari itu tentang pengambilan keputusan ya, bagaimana kita bisa mengambil keputusan, apakah kita menggunakan rasional, apakah kita gunakan intuisi, tergantung situasi dan kondisi ya. Ada kalanya kita rasional, pakai alternatif, kita bobot, ada yang kadang-kadang kita pakai feeling ya. Oh ini kayaknya gitu ya. Ada plus minus untuk masing-masing. Ya, kemudian kita mulai masuk di apa itu kepemimpinan. Saya sudah bilang, si Ralph itu mengatakan bahwa pemimpin itu agen perubahan. Ya, jelas. Dia yang akan membawa spirit perubahan, yang kemudian perubahan itu, spirit perubahan itu akan di-share gitu ya kepada orang lain. Atau dia akan mempengaruhi orang lain. Maka penggunaan pengaruh itu penting ya. Pengaruh berasal dari kekuasaan tentu ya. Kita punya power, yang power itu akan membuat orang terpengaruh untuk mengikuti kita. Ya, walaupun harapannya pengaruhnya itu bukan paksaan. Masya Allah. Oke. Nah, implikasi dari kepemimpinan itu jelas melibatkan orang lain. Ya, ketika kita memimpin, ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ada kemampuan kita untuk menggunakan kekuasaan kita, karena leading itu pasti menggunakan power. Bagaimana kita juga bisa mendistribute power kita. Bagaimana kita creating value dari kekuasaan yang kita miliki. Nah, kita akan belajar tentang power nih. Bapak Ibu, dari 5 ini kira-kira mana yang paling tahu jenis-jenis kekuasaan? Atau mana yang paling nggak tahu? Pak? Kekuasaan imbalan. Nggak tahu? Bapak nggak tahu? Yang paling tahu yang mana, Pak? Ya, ini sebetulnya jenis-jenis kekuasaan ini bagus dimiliki oleh, bukan bagus ya, seorang pemimpin tuh punya nih power ini, 5 power ini sebetulnya bisa punya. Oke, kita bahas dikit-dikit ya. Yang pertama, kalau tadi koersif itu jelas ya, paksaan ya. Seorang leader itu pasti punya kekuasaan untuk memaksa anak buahnya untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Ya, walaupun nanti dalam tataran tertentu, kalau pemimpin itu hanya punya kekuasaan paksaan saja, orang itu akan mengikuti tapi benar-benar terpaksa karena takut gitu ya. Karena ancaman. Kalau kamu nggak mau gitu ya, kamu nggak mau melakukan itu, maka kamu nggak akan dapat bonus misalnya. SP1.
Ya, ini coercive power. Seorang pemimpin punya itu gitu ya, sebetulnya kekuasaan paksaan. Karena apa? Karena nanti akan berkaitan dengan power yang lain. Misalnya tadi ya, yang Pak Suhar tanya tadi, misalnya reward power. Reward itu kan imbalan ya. Jadi seorang pemimpin itu kan punya suatu kekuasaan untuk memberikan sesuatu kepada kita. Ataupun memberikan punishment di satu sisi ketika kita berbuat tidak baik. Gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya kamu melakukan itu, kamu tertib, maka kamu akan mendapatkan bonus segini. Kalau kamu seperti ini, maka kamu akan saya hukum. Itu kekuasaan imbalan. Ketika pemimpin memiliki power seperti itu, karyawan akan mengikuti gitu ya. Misalnya di UNY ya, karyawan harus masuk 7:30. Kalau kamu terlambat, maka kamu akan mendapatkan konsekuensi pengurangan uang makan. Kalau kamu tertib, maka kamu akan mendapatkan utuh kan misalnya gitu ya. Ini kan kekuasaan imbalan. Jadi mau nggak mau kita akan mengikuti. Karena kalau kita nggak ngikutin, kita akan mendapatkan sanksi gitu ya, punishment. Dan kita akan mengikuti karena kita ada harapan kita akan mendapatkan imbalan. Ya. Anak saya besok mau puasa tak kasih. Besok nek mau puasa atau Dek, kalau kamu bisa 1 hari tak kasih 5.000 misalnya. Dia kan pengen puasa supaya saya dapat 5.000. Nah ini saya punya kekuasaan imbalan, saya punya reward power. Kalau dia nggak puasa nggak saya kasih. Ya, seperti itu. Nah pemimpin itu memiliki reward power. Legitimate power ini juga dimiliki oleh Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya SK, ya sebagai kepala BUMDes, ketua BUMDes, sebagai kepala desa, sebagai kepala dusun. Itu legitimate ya, sah menurut hukum. Bapak Ibu secara hukum punya posisi sebagai kepala desa yang punya hak dan kewajiban tertentu. Bapak Ibu punya SK sebagai ketua BUMDes yang ada hak dan kewajibannya di situ. Jadi Bapak Ibu akan berhak untuk memerintah anak buahnya. Jadi power yang dimiliki ini karena posisi sah gitu. Kalau kamu nggak ngikutin nggak mungkin karena saya pimpinanmu kan gitu. Ini adalah kekuasaan sah, legitimate power. Ya. Sehingga mau nggak mau biasanya ini melekat pada posisi secara hierarki gitu ya dalam organisasi. Ya otomatis ketika misalkan secara struktural Prof. Tia nih sebagai kaprodi gitu ya. Beliau memerintahkan anak buahnya dalam hal ini misalnya dosen atau karyawan untuk melakukan sesuatu. Dia punya kekuasaan sah. Karena dia berhak untuk mengatur, misalnya seperti itu. Ya, Pak Dekan, Pak Rektor itu punya kekuasaan sah. Kemudian expert power, kekuasaan pakar. Ini yang saya contohkan untuk mempermudah pemahaman ya. Tapi kalau nanti kita kembalikan ke konteks pemimpin organisasi sama. Kalau kita punya pemimpin yang pintar, yang cerdas, gitu ya, kita anggap dia tahu segalanya. Itu kan ketika pemimpin mengatakan sesuatu, kita mengikutinya kan juga sepenuh hati ya. Tapi kalau pemimpinnya kita lolok radongan gitu, ketika dia mengatakan sesuatu terus paling yoping ya gitu ya, itu berarti dia nggak punya power, expert power gitu. Expert power itu muncul ketika orang itu mengikuti orang lain karena ada sesuatu yang dimiliki berdasarkan pengetahuan khusus ataupun keterampilan. Pengalaman. Ya, sebagai contoh kalau kita sakit kita ke dokter. Bapak Ibu sakit, ngeluh, ngomong sama teman-temannya bilang, "Mimi obat iki wae." Panjur po, jari sopo, wis tau po, gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke dokter kan nggak mungkin nanya gitu, "Bener dok, ini dok obatnya," kan gitu. Begitu dokter nulis resep, langsung ditebus, diminum gitu. Karena kita yakin dokter itu punya expert power. Gitu ya. Yang cerita temennya mau ngomong obat iki aku manjur wingi tenan ora gitu ya. Googling dulu Bapak Ibu gitu untuk memastikan. Kandungannya apa toh kok mimi iki mari gitu ya. Ya, karena mungkin dia belum cukup punya expert power gitu bagi Bapak Ibu gitu. Ya. Tapi kalau seseorang itu dianggap dia memang expert di bidangnya, mau ngomong apa aja kita ikutin. Percaya kita. Itu ya. Ini namanya kekuasaan pakar.
Ada satu lagi reference power. Ini adalah kekuasaan rujukan. Ini juga salah satu contohnya, nanti saya contohkan ke artis ya. Tapi intinya pemimpin itu juga bisa memiliki kekuasaan rujukan itu, misalnya dia punya karisma. Ya, pemimpin itu memiliki something yang kita kagumi lah. Karena sesuatu yang dia kagumi gitu. Ya, sehingga ketika pemimpin itu mengatakan something, kita akan mengikuti gitu. Ya. Sama halnya dengan kenapa artis itu dipakai sebagai brand ambassador, ya, sebagai endorse iklan. Ya. Karena dia dianggap memiliki kekuasaan rujukan. Artis yang mengiklankan sabun mandi, nggak mungkin artis yang kulitnya kusam. Influencer. Influencer ya, brand yang mengiklankan sampo, pasti yang rambutnya bagus, berkilau. Nggak mungkin yang rambutnya botak gitu ya. Yang kepalanya botak, nggak punya rambut atau rambutnya dikit gitu. Pasti yang rambutnya panjang, berkilau gitu ya. Cantik, ganteng gitu. Kenapa? Karena dia dianggap memiliki reference power. Ya, makanya orang yang sedang naik daun itu sering sekali dianggap memiliki kekuasaan rujukan yang kadang-kadang kalau kita nggak pintar memastikan ketepatan antara produk yang diiklankan dengan artis, produk dengan artisnya, itu kadang-kadang kita hanya buang-buang uang gitu ya. Dia hanya sekedar naik daun, tapi bisa nggak dia kira-kira mewakili gitu ya? Ya, karena kekuasaan rujukan itu lebih juga mengharap ketika kita menggunakan itu, maka kita akan menjadi seperti itu gitu. Tanya dulu pernah saya contohkan, misalkan iklan motor gitu ya. Ketika kita hanya menggunakan toko artis yang sedang naik daun, kita juga harus melihat ketepatannya. Mungkin kalau mengiklankan produk motor itu artis yang putih-putih mulus gitu itu mungkin nggak sih bisa mewakili produknya kan gitu ya. Makanya kenapa dulu Yamaha sempat bagus penjualannya, karena dia pinter pilih endorser gitu, pilih Komeng itu artis terkenal ya, termasuk followernya banyak gitu. Dan dia secara fisik prajengannya gitu ya, naik motor ki sewangun gitu. Tapi kalau kayak Agnes Monica yang tiap hari dulu memikirkan penampilan gitu, masa iya dia mau panas-panasan dong, dia punya mobil gitu ya. Sehingga ketepatan dalam memilih endorser itu juga penting. Tahu Tukul dulu ketika naik daun jadi presenter apa dulu ya, saya lupa. 4 Mata ya. Yang dulu sempat katanya dalam 5 menit bayarannya berapa puluh juta itu ya. Dia kan kemudian penawaran untuk iklan banyak sekali gitu. Nah, salah satu yang menurut saya dulu gagal adalah ketika dia menjadi endorser rambut ya, kalau nggak salah Miranda Hair Color apa itu. Kenapa? Karena dia nggak, si Tukul itu kan rambutnya nggak cet-cetan gitu ya. Kalau paling pakai Mami misalnya zaman dulu ya, atau Agnes Monica gitu ya, atau Tamara Geraldine zaman dulu yang rambutnya suka dicat itu malah pas gitu. Kenapa? Karena dia bisa mewakili, merujuk gitu. Tapi untuk Tukul itu nggak pernah orangnya aja kayak lugu gitu kok cet-cetan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, maka ketika kekuasaan rujukan itu penting, seorang artis yang dianggap dia gagal untuk bisa mewakili atau dia terkena kasus biasanya akan dihapus. Ya, nyun sewu ketika Luna Maya dulu kena kasus video dengan Ariel ya, dia baru bersinar iklan Lux ya, kemudian diputus. Ya, Sophia Latjuba juga gitu dulu ya, karena tolak angin kalau nggak salah waktu itu dia dianggap merebut suami orang ya waktu itu, Michael atau siapa itu image produknya kemudian tercederai, diputus kontraknya. Atau banyaklah saya kira ya artis-artis yang ketika kita lihat penjualannya ya dengan menggunakan brand ambassador ini ada kenaikan nggak? Ada sentimen positif apa negatif nih? Kalau negatif apa gitu ya? Ketika negatifnya lebih banyak, image produk semakin turun, ya positioningnya kan semakin jelek nih. Berarti harus kita ganti kan gitu. Ya, ini adalah reference power. Nah, pemimpin juga penting memiliki reference power. Salah satunya karisma gitu ya. Tapi memang betul sama halnya ketika kita mengagumi seseorang karena sesuatu, ternyata dia terkena case gitu ya.
yang dimiliki oleh seseorang itu ciri hal tertentu, maka kredibilitasnya di mata orang yang tadi merujuk tadi akan hilang gitu ya. Ya banyak ya case kayak gitu. Wah langsung ternyata wong kayak ngono gitu ya. Nggak ngira gitu ya. Maka hilanglah reference power dalam diri seseorang itu. Ya, makanya pemimpin itu harus tidak selalu dipercaya supaya tidak hilang itu kekuasaan rujukannya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan pemimpin dan perubahan? Karena memimpin perubahan itu berat dan pemimpin itu sebagai agen perubahan, maka dia harus punya satu ilmu gitu ya untuk menyadarkan ya create sense of urgency gitu ya kalau di konsep changing gitu ya bahwa ini loh kita dibangunkan nih loh Bapak Ibu Mas Mbak gitu ya perusahaan kita ini posisinya baru jelek nih semakin lama semakin menurun gitu ya lebih bagus lagi sebetulnya change itu dilakukan ketika kita di posisi mature ya atau growth bahkan ya kenapa karena ketika sudah terlanjur di posisi apa namanya declining itu untuk memacu lagi kan berat. Kayaknya tantangannya ketika kita di posisi yang sedang naik-naiknya itu kan kalau mau berubah itu kan orang takut ya. Kita lagi laris-larisnya nih terus, oh yuk kita inovasi. Wah, gue dion apa nek ora kan gitu. Padahal kita nggak sadar bahwa yang namanya produk itu ada life cycle-nya, ada titik jenuh. Kalau kita tidak inovasi terus, sedangkan saingan kita melakukan inovasi terus, ya lama-lama kita ketinggalan. We have to do something kan gitu. Ya, makanya kita harus menyadarkan, ya, harus membangkitkan semangat, harus punya kecerdasan gitu, harus bisa menginspirasi, ya, harus bisa dipercaya, kredibel. Bahkan mungkin kita harus punya pola pikir yang sederhana. Jangan sampai menyampaikan sesuatu dengan cara yang ruwet gitu ya. Wong berubah itu dengan cara yang sederhana aja kadang-kadang kita sudah takut duluan gitu. Apalagi kita buatnya dalam konteks yang ruwet gitu, maka orang akan semakin susah gitu untuk kemudian mengikuti. Ya, ini nanti kita akan pelajari setelah ujian tengah semester beberapa keterampilan khususnya bagaimana mengkomunikasikan suatu perubahan gitu ya karena cara yang berbeda pendekatan yang berbeda itu hasilnya akan berbeda terhadap sesuatu ya ada beberapa pendekatan cara berkomunikasi gitu ya untuk membuat perubahan kita itu menjadi lebih smooth gitu ya berjalannya. Oke, kemudian unsur-unsur pemimpin perubahan itu ada beberapa ya, ada 4 ya. Ada leader itu sendiri. Kemudian ada pengaruh, ada followers, dan ada intention. Ayo. Ratang gede nyalon gitu guys. Kesel ya. Teko ratang. Gimana Pak Arifin? Ya Pak, Nggak, antur teko. Jadi leader itu tadi ya unsurnya dia harus menginspirasi, mengempower, memotivasi ya. Mengempower, memotivasi tentu perlu pengaruh gitu ya supaya orang mau ngikutin, orang mau percaya gimana caranya influence gitu, memberikan pengaruh. Ya, makanya kan ada yang mengatakan kepemimpinan itu bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kita. Bagaimana mempengaruhi kita gunakan power yang kita miliki. Ya, kalau kita sudah pintar, kita expert, orang akan terpengaruh. Yo pimpinanku ki pintar. Jadi apapun yang dia tetapkan, kita yakin terus untuk mengikuti kan gitu. Karena followers itu penting dalam perubahan. Nggak mungkin perubahan itu akan berhasil tanpa ada followers. Ya, kita punya kekuasaan, punya wewenang gitu. Punya wewenang tapi kayak nggak punya kekuasaan gitu. Ya, memimpin tapi kayak orang dianggap itu kan sama halnya kita nggak punya apa-apa gitu ya. Kita ngomong apa aja orang nggak mau ngikutin. Kenapa? Karena kita nggak bisa memberikan influence tadi pengaruh.
Gitu. Nah, dalam perubahan itu influence itu penting. Ya, makanya how to use our power gitu ya, menggunakan power kita dengan bijak. Supaya ketika orang itu terpengaruh mau melakukan tidak hanya sekedar karena terpaksa, tapi karena betul-betul mengagumi, betul-betul meyakini gitu ya, betul-betul yakin bahwa dengan hasilnya itu kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan makanya perencanaan itu harus direncanakan sebetulnya. Karena resikonya kan tidak bisa kita tahu gitu ya, high risk, tapi high risk kan high return. Gitu. Nah, supaya follower mau mengikuti bagaimana? Tentu kita harus punya maksud atau intention yang baik. Intentionnya seperti apa supaya kita mau mengikuti maksudnya gitu ya. Tadi yang saya bilang ketika kita mau menentukan something, intentionnya gitu ya. Oh, kita mau mengembangkan perusahaan ini semakin besar. Harus jelas caranya kayak apa kan gitu. Nggak mungkin kita misalnya, yuk kita pergi ke sana. Kono gitu kan. Orang nggak akan ngikutin. Tapi begitu yuk kita ke sana yuk gitu. Di sana ada apa? Oh, ada ini. Orang tertarik. Akan mengikuti kan gitu ya. Karena terpengaruh dengan tadi, oh kita mau menuju ke sana karena di sana ada ini. Ya, jadi unsur-unsur perubahan ini penting sekali dimiliki ya. Leader yang perannya untuk empower tadi, ya menginspire, ya kemudian kemampuan mempengaruhi orang lain, followers untuk mengikuti, gitu ya, karena semakin banyak yang resisten untuk berubah, maka tingkat keberhasilan perubahan itu akan semakin kecil, ya probabilitas keberhasilannya. Ya, maka dari itu kita harus punya intention yang jelas. Bapak Ibu kalau mau mencapai sesuatu harus punya intention yang jelas dulu. Jangan sampai ketika mau meyakinkan orang lain, Bapak Ibu sendiri nggak yakin dengan apa yang ingin diraih. Begitu ya. Kurang lebihnya untuk kepemimpinan seperti itu Bapak Ibu. Kalau teori tidak perlu saya jelaskan karena kemarin di teori di mata kuliah kepemimpinan dan juga Bu Adin ya, satu chapter itu isinya teori semua. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau dong Bu teori-teori kepemimpinan nanti saya kasih ya. Walaupun memang teori-teori kepemimpinan itu hanya sebagai dasar landasan gitu ya. Nanti Bapak Ibu tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, tapi nanti akan menjadi penting khususnya buat Bapak Ibu yang sepertinya ya kemarin saya juga ngobrol dengan beberapa Bapak Ibu dosen yang lain dengan Prof. Tia juga banyak Bapak Ibu yang mengambil topik tentang leadership ya, tentang kepemimpinan. Nah, nanti bisa mengambil salah satu teori-teori kepemimpinan yang sudah Bapak Ibu pelajari sebelumnya gitu ya. Misalkan ada permasalahan terkait dengan kepemimpinan, masalah apa di situ, kepemimpinannya kenapa, kan gitu ya. Kemudian menggunakan berbagai pendekatan teori yang Bapak Ibu sudah pelajari. Solusinya nanti harusnya leadernya itu lebih baik menggunakan kepemimpinan seperti apa kan misalnya seperti itu. Karena pemimpin saya sekarang menggunakan tipe gaya seperti ini nih. Ya, maka beberapa solusi yang Bapak Ibu bisa sampaikan ya karena tadi sudah mendapatkan banyak teori ini nih nanti pendekatannya yang cocok seperti ini karena apa nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan. Tentu situasi dan kondisi di masing-masing Bapak Ibu akan berbeda-beda. Gitu ya. Ya, Bapak Ibu sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya, Bu. Ini tentang kepemimpinan ya. Ada teori-teori kepemimpinan di situ. Jadi teori kepemimpinan itu sebetulnya berkembang ya. Dari awal ada yang namanya teori sifat atau teori karakter, ada yang namanya teori perilaku, ada yang namanya teori situasional ya. Kalau yang di teori sifat itu kita lebih melihat memandang pemimpin itu dari sifat atau karakteristiknya. Ya, sehingga nanti kita bisa mengatakan bahwa oh pemimpin yang baik itu memiliki karakteristik tertentu gitu. Padahal kan kita sepakat bahwa tidak ada satu gaya manajemen yang bisa tepat gitu ya. Tidak ada satu karakteristik yang atau beberapa komponen karakteristik yang bisa membuat seorang pemimpin itu bisa dianggap pemimpin yang berhasil. Misalkan dari beberapa tokoh yang tadi saya tampilkan tadi, karakteristiknya kan beda-beda tuh. Ya, Steve Jobs orangnya tenang tapi dia ternyata sangat-sangat otoriter, tapi berhasil.
ya. Jokowi dengan gayanya yang sangat santai gitu ya, tapi dia juga dianggap berhasil. Beliau dianggap berhasil. Ya, SBY dengan gayanya yang lebih tenang dan ini juga berhasil, walaupun banyak kritikan juga gitu. Donald Trump juga seperti itu misalnya. Artinya teori sifat, teori karakter itu tidak bisa kita pegang gitu. Kita nggak bisa membuat satu kesimpulan generalisir bahwa pemimpin yang harus memiliki karakteristik A, B, C, D, E gitu. Orang bisa berhasil dengan karakteristik yang mereka miliki masing-masing gitu. Tentu saja harus disesuaikan dengan situasi. Makanya kemudian berkembang kan ada teori perilaku, ada teori situasional. Kapan kita bisa menjadi cocok kita menggunakan gaya yang otoriter, kapan kita bisa menggunakan gaya yang yang country club misalnya. Ya, kalau di teori kepemimpinan. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya, jadi saya nggak harus mengulang berbagai teori. Tapi nanti kalau Bapak Ibu pengen, Bu, kami dikirimi lagi beberapa teori kepemimpinan kirimkan ke Bapak Ibu. Gitu nggak Pak Mahfud nggih. Jadi nggak bisa kita Bisa membuat saya satu. Dan halo? di teori sifat itu memang mengatakan bahwa leader is born. Ya, padahal sekarang kita konsepnya itu leader itu bisa di-create gitu ya. Jadi nggak harus kalau pemimpin itu dilahirkan kan ya kayak itu raja nanti punya anak pangerannya jadi pemimpin gitu ya. Kalau sekarang konsepnya being a leader itu bisa dipelajari. Makanya banyak kan training leadership. Kenapa Bapak Ibu belajar tentang komunikasi, Bapak Ibu belajar tentang teamwork, Bapak Ibu Hamis. belajar tentang decision making supaya nanti kita bisa jadi leader kan gitu. Ya sih Bu, kalau hanya given aja tapi tidak ditempa ya Betul, makanya sekarang nggak jadi. konsepnya bukan hanya leader is born, tapi it created. Iya. Ya, we can create a leader gitu. Nggak hanya born. Kalau born ternyata terbukti yang turunan leader gede juga anaknya belum tentu bisa jadi pemimpin yang baik kan gitu. Ya, walaupun karakteristik tertentu dimiliki, tapi belum tentu juga akan bisa menjadi leader yang baik. Gimana Pak Narto? Ya, mohon maaf Bu, nyambung dari Gus Nafi bahwa setiap manusia sebenarnya dilahirkan di dunia ini sudah mempunyai sifat pemimpin, artinya sebagai khalifah. Itu pada dasarnya. Sebenarnya faktor keturunan juga bisa, tetapi kepemimpinan itu sendiri bisa dipelajari Bu, seperti kalau di kepolisian itu ada SESPIM, sekolah kepemimpinan. Mungkin kalau dari karakter dari manusia sendiri kan memang sudah tercipta untuk menjadi seorang pemimpin. Namun semuanya itu bisa terjadi jika ada kesempatan. Kesempatan itulah mungkin ada yang lebih bagus dari Pak Jokowi misalnya, tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk memimpin. Ya seolah-olah beliau itu tidak bisa memimpin. Ada juga di sebelah kampung sebelah kami bahwa beliau itu tidak tahu baca tulis, tetapi bisa mempunyai perusahaan akar kayu jati itu lumayan, karyawannya juga lumayan banyak. Tapi beliau bisa gitu memimpin dengan kekuatan finansialnya. Jadi kalau menurut saya itu kepemimpinan itu yang utama adalah kesempatan. Setiap orang jika dikasih kesempatan untuk memimpin, saya yakin pasti bisa. Karena kan segala sesuatu itu bisa dipelajari. Seperti itu. Terima kasih banyak. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan ada seseorang yang berhasil dengan bisnisnya gitu ya, walaupun dia dianggap nggak punya kemampuan, dengan dia bisa mengembangkan itu berarti dia sebenarnya punya kemampuan untuk menggerakkan orang lain gitu ya. Ya, artinya ketika dia mungkin secara ini nggak bisa, tapi dia punya kekuatan, punya ilmu untuk bisa menggerakkan orang lain untuk mengikuti gitu. Tidak hanya sekedar uang sebetulnya gitu, karena uang itu ketika tidak diikuti dengan kemampuan yang baik, nanti lama-lama juga akan habis gitu. Ya, tentu dia pasti akan memiliki suatu keahlian yang mungkin kita nggak tahu gitu. Ya, karena saya percaya saya punya teman juga ya dulu tidak begitu kita anggap pintar, tetapi beliau berhasil membangun satu usaha gitu. Dan ketika kita bertemu lagi, dia sudah jauh berbeda dengan zaman dulu gitu.
kemampuan komunikasi dia baik gitu ya. Kemudian apa namanya cara dia memperlakukan orang lain itu berbeda gitu ya. Kemudian macam-macam gitu. Pasti dia memiliki karakteristik tertentu gitu. Ya, yang tadi saya katakan tidak kemudian kita bisa memastikan gitu ya karakteristik ini tuh pasti harus punya, tetapi gabungan karakteristik unik itulah yang kemudian bisa membentuk seseorang itu menjadi leader-leader tertentu gitu. Kayak tadi ada yang menyebutkan Pak Jonan gitu dengan gayanya yang mungkin seperti itu, dia berhasil. Pak Robi Johan dulu bisa memperbaiki Garuda pada waktu itu ya dengan pendekatannya yang luar biasa ya. Dia tidak mem-PHK langsung tapi menawarkan PHK ya. Ditawarkan PHK, nggak ada yang PHK, dia kumpulkan orang-orang di tempat tertentu nggak melakukan apa-apa, akhirnya mereka sadar diri PHK sendiri gitu atau mau pensiun dini sendiri misalnya. Dia pakai pendekatan-pendekatan tertentu sehingga orang kemudian mau mengikuti gitu ya. Jadi memang yang namanya kepemimpinan yang berhasil itu pasti gabungan dari banyak hal, Pak. Ya dari kemampuan, ya dari kesempatan, apalagi nyuwun sewu kalau berkaitan dengan politik, ya, nyuwun sewu kalau yang pakai pilihan-pilihan seperti itu memang mau nggak mau unsur apa namanya kesempatan itu besar ya. Jadi ketika ayahnya, ketika saudaranya memberikan kesempatan itu mungkin ya. Tapi yang kita bicarakan pemimpin-pemimpin yang memang dia memiliki kapasitas yang besar misalnya di perusahaan gitu ya. Itu akan berbeda. Karena kalau kita dipilih itu biasanya ya saya nggak tahu ya, tapi kebanyakan kan ada take and give ya. Seperti halnya ketika dulu presiden mau dipilih itu kan dia menjanjikan sesuatu. Nanti kalau saya jadi presiden apa yang akan saya berikan kan gitu. Maka ada take and give, ada janji yang kemudian diucapkan. Ya, Bapak Ibu mungkin juga seperti itu yang apa ya yang dipilih itu kepala desa misalnya. Ya, ada kompromi-kompromi mungkin yang dilakukan yang kemudian harus dilakukan gitu. Nah, semakin banyak hal-hal yang kita lakukan itu, maka nanti semakin mempertanggungjawabkannya kan memang akan semakin berat gitu ya. Tapi kalau kita memiliki posisi dengan kondisi tanpa kita apa namanya, tanpa kita banyak berhutang dalam tanda kutip dengan orang lain, itu kan kita akan memiliki banyak cara gitu ya, banyak pendekatan yang bisa kita lakukan secara bebas tanpa berbenturan dengan kepentingan orang banyak gitu ya. Karena nanti kalau kita berbicara konteks kepemimpinan memang luas sekali Bapak, kepemimpinan di negara, kepemimpinan di daerah, kepemimpinan di perusahaan gitu ya. Kalau yang kita konteksnya bisnis kan memang ini biasanya based on performance, bukan karena dia dipilih. Ya, dipilih karena ada take and give tadi. Itu akan berbeda memang pendekatannya. Ngaten nggih Bapak Ibu. Kalau menurut boleh menambahkan, kalau Iya, menurut monggo. saya seorang kepala desa yang terpilih itu sebelum dia terpilih itu melakukan pengorbanan sampai beliau mau melakukan pengorbanan. Seseorang yang sangat luar biasa sekali. Sebelum menjadi kepala desa aja beliau sudah berkorban untuk masyarakat umum gitu. Apalagi nanti kalau sudah jadi kepala desa. Wah itu tuh sangat kalau menurut saya Bu, sangat yang luar biasa sekali. Belum jadi kepala desa saja sudah berani berkorban. Kita ambil positifnya seperti itu. Terima kasih. Jadi memang itulah seninya tentang tadi yang saya bilang ya, kenapa manajemen, kenapa leadership it's an art gitu ya. Karena memang dinamikanya akan luar biasa gitu. Kalau kita diskusi tentang leadership akan panjang sekali, akan banyak hal ya yang akan bisa kita diskusikan kan. Tanahnya memang mengambil topik tentang leadership, bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan teori yang sesuai begitu ya, karena kan saya tidak tahu seperti apa situasi dan kondisi kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang ada di sana gitu ya. Nah disitulah Bapak Ibu harus menceritakan sehingga nanti bisa didekatkan dengan teori kepemimpinan yang mana kan gitu ya, karena memang memimpin bisnis dengan memimpin Bapak Ibu ya perangkat gitu ya, Bapak Ibu sebagai perangkat itu pasti akan berbeda, tetapi paling tidak dasarnya itu ada gitu ya. Bagaimana kita bisa, intinya itu bagaimana kan kita bisa menggerakkan orang lain untuk mau mengikuti apa yang kita harapkan gitu. Monggo Pak Irwan. Yang paling
ideal untuk karakter pemimpin yang bagaimana Bu untuk bisa Nah, itu ditiru lah kira-kira. Relatif, ya, Pak. ya yang tadi saya bilang ya, kalau mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat nih di materinya kepemimpinan kemarin ya, karena teori sifat itu kan sudah tidak banyak digunakan ya. Tidak banyak digunakan, artinya kita tuh nggak bisa mengatakan bahwa ini loh pemimpin yang baik itu harus punya sifat ini gitu. Tapi overall secara umum gitu ya. Kalau bagi saya satu hal yang paling penting itu adalah kejujuran dan integritas gitu ya, karena itu yang berkaitan dengan banyak hal yang lain gitu. Kalau yang lain-lain kan saya kira nanti tergantung anak buahnya ya, tergantung apa situasi gitu ya. Karena kadang-kadang memang kita perlu menggunakan gaya yang otoriter ketika kita melihat situasi anak buah kita sudah tidak bisa kita kontrol. Tapi kadang-kadang kita bisa menggunakan gaya yang lebih cenderung country club misalnya, ketika situasi sangat tidak terkontrol kan gitu ya. Jadi ada yang bisa berorientasi pada karyawan, ada yang berorientasi pada tugas. Tetapi yang namanya kejujuran, karena nanti kejujuran itu berkaitan dengan banyak hal, kaitannya dengan etika ya, sama integritas gitu. Ketika kita disumpah, ketika kita dilantik untuk menjadi seorang pemimpin misalnya, maka integritas kita ini yang nomor satu gitu ya. Kemudian di samping itu juga kejujuran tadi. Itu kunci dari semua sih menurut saya. Tapi karakter yang lain ya itu macam-macam gitu. Karena Jokowi dengan gaya yang santai juga bisa berhasil gitu ya. Tetapi Steve Jobs misalnya dengan gaya yang otoriter, atau dulu Margaret Thatcher gitu ya di Inggris menggunakan gaya yang seperti itu juga berhasil. Artinya gaya-gaya seperti itu memang situasional sekali dengan kondisi yang ada di sekitar kita atau situasi yang kita hadapi. Begitu nggak? Nanti kita masuk ke teori kepemimpinan nih, banyak banget. 1 jam nggak cukup kalau kita bahas banyak teori ya. Saya tidak mengulang karena memang teori-teori itu sudah dipelajari dan sangat membosankan kalau membahas teori gitu ya, karena pelaksanaan itu akan jauh berbeda dengan teori, tetapi paling nggak dasarnya teori itu bisa menjadi satu pijakan gitu ya. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Begitu nggak Bapak Ibu, saya akan presensi. Nanti kalau saya panggil, mohon Bapak Ibu untuk respon ya, untuk kunjung tanggal 22 ya harus ya. Dulu nanti saya tulis hilang. Ya, yang pertama Bu Nur, Pak Muhrohim. Tidak ada? Banyak sempat ada tadi. Irwan? Hadir Bu. Pak Muhammad Syafi'i? Izin Bu tadi Bu. Izin, kenapa? Mungkin beliau di luar rumah, baterainya low Bu. Iya, Di Surabaya kemarin Bu izinnya. Hadir Bu. Assalamualaikum. Hadir Bu. Assalamualaikum. Pak Darwanto? Hadir Bu. Pak Edi? Hadir Bu. Pak Zahroni? Pak Bambang? Ya Bu, hadir. Arifin? Hadir Bu. Pak Tri? Hadir Bu. Mujianto? Hadir Bu. Pak Zamroni? Pak Syafaat? Pak Ahmad Saifuddin? Pak Budiono? Pak Pak Rustam? Budi di on ininya Pak. Pak Budi ada? Ada itu Bu. Pak Budiono. Pak Rustam? Hadir Bu. Pak Suhar? Pak Ziaul?
Hadir, Bu. Pak Nafi, nggih. Pak Rofik, Hadir, Bu. Pak Khairul, Muhammad Khairul, Ada Bu Pak tadi. Eko Budi, Hadir, Bu. Pak Eko Budi wonten? Mana Hadir, Pak Bu. Eko? Oh, nggih. Pak Rohman Hadir, Bu. ada. Nggih. Pak Joko, Hadir, Bu. Pak Ahmad, Hadir, Bu. Pak Jazila, Ahmad Alida hadir, Bu. J, sampun Bapak. Pak Muhammad Jazila, Tuh. Gus Jazila. Selamat, Bu Yuli, Halim Bu. Halim. Ambil tua, Bu. Ambil tua. Ambil tua, Bu. Bu Yuli Mbak sekarang. Narso. Ya siap. Oh iya. Mantan anyare saiki wis ambil tua nggih. Pak Narso. Ya siap. Dan Pak Kumaidi. Di bawahnya Pak Budiono itu Bu. Tahu boten. Mana Pak? Di bawahnya Pak Budiono kalau di layar saya. Pak Solikin? Tadi baru nyetir kayaknya udah nyampe Ya, Pak. sambil nyetir tadi Bu. Halo Pak Solikin? Jangan terpental Bu. Pak Sutrisno? Pak Arif? Hadir, Bu. Pak Ansori? Arif Hadir hadir, Bu. Bu. Sampai di ladang tadi. Pak Arif ada? Ada. Ada nggih. Baik. Nggih. Nuwun Bapak Ibu sudah merespon. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. hadir, Bu. Belanja, Bu. Baru pulang. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dan insya Allah minggu depan Bapak Ibu ujian ujian tengah semester. Nanti kita cari waktu yang bisa semua Bapak Ibu bisa. Wah ini Pak Solikin ya udah nyampe Pak. Tadi baru nyetir. Sinyalnya hilang. Karena ini pas hari terakhir sebelum Ramadan, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, mudahan beribadah di bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan insya Allah dengan ibadah di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan ya iman kita pada Allah dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Monggo Pak Narso. Mohon izin Bu. Pak Ketua, mohon izin. Tadi ya, waktu siap. absen sinyal saya hilang. Oh iya. Ampun Pak Solikin aman. Pak Kadiwo ya siap Pak Kadiwo. Ya Bu. Mohon izin. maaf Bu dosen. Ya. Mohon izin Bu Mana Pak Arum. Narso? Ya kami kelas C mungkin jadi